Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel saya Tias Nawangwulan dengan NPM A1D021006 dari Pendidikan Biologi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini saya masih membahas terkait dengan video sebelumnya yaitu manajemen. Langsung saja kita ke materinya. Kepemimpinan dalam manajemen. Menurut Fred E. Fiedler dalam buku mengungkapkan bahwa pemimpin adalah individu dalam suatu kelompok yang memberikan tugas pengarahan dan pengkoordinasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Sementara itu, kepemimpinan ialah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan saran dalam rangka meyakinkan yang diyakininya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh semangat serta merasa tidak terpaksa. Sifat-sifat kepemimpinan. Menurut Abdurrahman, ada 5 sifat pokok kepemimpinan secara umum, yaitu adil, penuh inisiatif, penuh daya tarik, suka melindungi, serta penuh percaya diri. Selanjutnya, sifat yang dibutuhkan dalam kepemimpinan dalam hal pendidikan. Rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya pada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta keahlian dalam jabatan. Selanjutnya, tipe atau gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang otokratis. Dalam kepemimpinan yang otokratis, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggotanya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Selain itu, dalam tindakan dan perbuatannya, ia tidak dapat diganggu-gugat. Kekuasaan yang berlebihan seperti ini dapat menimbulkan sikap menyerah tanpa kritik pada anggotanya, serta menimbulkan sikap asal bapak senang terhadap pemimpin dan kecenderungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tidak ada pengawasan langsung. Selanjutnya ada kepemimpinan yang laissez-faire. Diartikan sebagai membiarkan orang-orang berbuat sekehendaknya. Pemimpin yang seperti ini sama sekali tidak mengontrol dan tidak memberikan koreksi terhadap pekerjaan anggotanya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan pada anggotanya tanpa pengaruh atau saran dari pemimpin. Dalam tipe kepemimpinan ini, biasanya struktur organisasinya tidak jelas dan kabur. Segala kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari pemimpin. Selanjutnya, kepemimpinan yang demokratis. Pemimpin yang demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin di tengah anggotanya. Hubungan dengan anggota kelompok bukan seperti buruh dan majikan, tetapi melainkan sebagai saudara tua di tengah-tengah anggotanya. Pemimpin yang demokratis berusaha menstimulasi anggotanya agar secara kooperatif untuk mencapai visi dan misi lembaganya. Dalam melaksanakan tugas, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari kelompoknya. Juga kritikan-kritikan yang membangun. Selanjutnya, komunikasi dalam manajemen. Komunikasi dalam manajemen dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi intern dan komunikasi ekstern. Yang pertama kita akan bahas komunikasi intern. Menurut Brennan, komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi atau instansi yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut, lengkap dengan strukturnya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam suatu organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Dasar, tujuan, dan manfaat komunikasi intern. Tujuan dari komunikasi intern adalah agar setiap personil sekolah dapat bekerja dengan tenang dan menyenangkan serta terdorong untuk berprestasi dengan baik dan mengerjakan tugas dengan penuh kesadaran. Prinsip komunikasi, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan kepala sekolah antara lain yang pertama bersifat terbuka, tidak memaksakan kehendak tapi bertindak sebagai fasilitator yang mendorong suasana demokratis dan kekeluargaan, mendorong guru untuk mau dan mampu mengemukakan pendapatnya dalam memecahkan suatu masalah, dan mendorong supaya guru mau melaksanakan aktivitas dan berkreativitas. Yang ketiga, mengembangkan kebiasaan untuk berdiskusi secara terbuka dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, mendorong para guru dan pegawai untuk mengambil keputusan yang terbaik dan menaati keputusan itu. Yang kelima, berlaku sebagai pengarah, pengatur pembicaraan, perantara, dan mengambil kesimpulan secara redaksional.
Selanjutnya, memecahkan masalah bersama di sekolah. Dengan adanya komunikasi antar warga sekolah, maka dapat diharapkan dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang timbul di sekolah. Karena adanya pertukaran gagasan antar warga sekolah membuat gagasan satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga menimbulkan solusi yang terbaik bagi masalah yang tengah terjadi di sekolah. Selanjutnya, komunikasi ekstern. Menurut Effendi, komunikasi eksternal ialah komunikasi antara pimpinan organisasi atau instansi dengan khalayak di luar organisasi. Sedangkan menurut Mulyasa, komunikasi eksternal merupakan bentuk hubungan sekolah dengan lingkungan eksternal di sekitarnya untuk mendapatkan masukan dari lingkungannya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Hubungan sekolah dengan orang tua. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat dijalin melalui berbagai cara, yaitu adanya kesamaan tanggung jawab dan adanya kesamaan tujuan. Tujuan hubungan sekolah dengan orang tua siswa yaitu saling membantu dan saling isi-mengisi dengan memahami kekurangan dan kelemahan anak, guru, dan orang tua siswa dapat bersama-sama membinanya. Bantuan uang dan barang, baik secara perorangan maupun melalui lembaga yang disebut BP3. Lalu, untuk mencegah perbuatan yang kurang baik serta bersama-sama membuat rencana yang baik untuk sang anak, misalnya mengembangkan bakat olahraga, musik, seni tari, seni lukis, dan sebagainya. Yang kedua, cara menjalin sekolah dengan orang tua. Yang pertama, melalui dewan sekolah atau komite sekolah, lalu melalui BP3. BP3 adalah organisasi orang tua siswa yang bertugas dan berfungsi untuk memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, melalui pertemuan penyerahan buku laporan pendidikan, serta melalui ceramah ilmiah yang membahas masalah yang berkaitan dengan peningkatan prestasi siswa. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga formal yang diserahi tugas untuk mendidik, melatih, serta membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan. Yang pertama, tujuan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Berdasarkan kepentingan sekolah, memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan sekolah, memperlancar kegiatan belajar mengajar, memperoleh bantuan dan dukungan masyarakat. Berdasarkan kepentingan, masyarakat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh masukan dari sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, memperoleh kembali anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya. Yang kedua, bidang kerjasama sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat antara lain lewat bidang pendidikan, kesenian, olahraga, dan keterampilan serta pendidikan bagi anak berkelainan. Selanjutnya, tantangan manajemen pendidikan. Menurut Ali Idrus, dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya menghadapi 4 tantangan besar yang kompleks, yaitu yang pertama, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah atau added value, yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kedua, tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif dan mendalam terhadap terjadinya transformasi atau perubahan struktur masyarakat, dari masyarakat yang agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa dalam meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Yang keempat, munculnya kolonialisme politik. Dengan demikian, kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk informasi. Manajemen pendidikan tidak akan pernah bisa lepas dari 4 tantangan besar yang kompleks ini. Keputusan manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dan karenanya memahami isu-isu globalisasi dalam dunia pendidikan menjadi kemestian bagi setiap para pengambil kebijakan di bidang pendidikan, baik itu di tingkat birokrat administrator seperti Menteri Pendidikan, para kepala dinas, dan para manajer teknis seperti rektor, dekan, dan para kepala sekolah, dan bahkan para guru yang mengelola pembelajaran di kelas. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terjadi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan bagi yang menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.